Begitu. Berarti yang dinistakan manusianya kan, bukan Tuhannya kan. Saya justru sepakat kita uji di persidangan. Saya setuju. Akan muncul nanti hal-hal yang merugikan teman-teman saudara kita yang beragama Kristen. Nanti di muka persidangan akan dibedah ketuhanan Yesus ini. Pikirkan lagi. Saya katakan, teman-teman tolong pikirkan lagi. Karena apa? Kalau dikatakan tentu itu menistakan Tuhan Yesus, maka ketuhanannya yang dinistakan. Menistakan ketuhanan bagaimana? Ketika seseorang mengatakan Bismil abi wal ibni wal rohil kudus ilahu wahid. Shalom elechem bisem Yeshua HaMashiach. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai seorang pengacara yang kemudian menyerukan di room-room Islam ya. Dan ini sebenarnya saya ngambil juga video ini dari channel Muslim Reaction ya. Jadi teman-teman sekalian, mereka berharap bahwa Ratu Entok itu jangan dilaporkan pada waktu itu, dan juga jangan ya artinya ditangkap ya, karena tentu saja akan kesulitan orang-orang Kristen untuk membuktikan nanti ketuhanan Yesus. Jadi mereka berharap dengan menghadirkan lawyer ini, ya saya tidak tahu siapa namanya, tapi ini juga lantang sekali ngomong bagaimana kemudian bisa membuktikan ya di persidangan mengenai ketuhanan Yesus ya. Ini lucu dan lucu ya. Tetapi ngomong-ngomong, Ratu Entok itu yo sudah jadi kok masuk bui untuk sementara waktu itu sel begitu ya, di tempat wanita begitu ya, karena sesuai dengan jenis kelaminnya. Oke, baik. Jadi sekarang teman-teman sekalian, kita ya akan mendengarkan bagaimana kemudian lawyer ini ngomong, dan juga nanti kita akan jawab mengenai gambar-gambar Yesus yang terlalu banyak sekali dari versi-versi setiap negara. Mari kita melihat dulu pernyataan daripada pengacara yang ada berikut ini. Begitu. Berarti yang dinistakan manusianya kan, bukan Tuhannya kan. Saya justru sepakat kita uji di persidangan. Saya setuju. Akan muncul nanti hal-hal yang merugikan teman-teman saudara kita yang beragama Kristen. Nanti di muka persidangan akan dibedah ketuhanan Yesus ini. Pikirkan lagi. Saya katakan, teman-teman tolong pikirkan lagi. Karena apa? Kalau dikatakan tentu itu menistakan Tuhan Yesus, maka ketuhanannya yang dinistakan. Menistakan ketuhanan bagaimana? Ketika seseorang mengatakan Tuhanmu pendek, menistakan tidak? Tidak. Kenapa? Tuhan tidak berwujud. Tuhanmu ompong. Kan nggak mungkin Tuhan ompong. Kenapa? Tuhan nggak punya gigi. Kalau kita uji nanti di persidangan, betul. Di tengah-tengah persidangan teman-teman, bagaimana jaksa nanti membuktikan ini? Saya nggak habis pikir. Bagaimana nanti jaksa bisa membuktikan bahwa yang dipoto itu adalah Yesus? Ya, teman-teman sekalian, video ini saya ketika menontonnya itu sangat ketawa saya ya. Kenapa ketawa? Karena ini orang ngomong seakan tidak paham ya tentang bagian-bagian yang bisa menistakan agama lain begitu ya. Jangankan menistakan gambar Yesus yang sudah terang-terangan itu suatu gambar kudus yang diimani oleh orang-orang Kristen. Ketika pada waktu itu saja si Ferdinand Huta-Hayan hanya membuat di dalam Twitter bahwa destik ya, dia bilang Tuhanku itu dahsyat luar biasa, dialah yang pembelaku. Tuhanmu itu lemah, iya kan? Sehingga dia perlu dibela oleh orang yang percaya kepadanya. Itu si Ferdinand Huta-Hayan itu diperkarakan waktu itu, bro. Nah sekarang bagaimana untuk membuktikan Allah itu lemah? Bagaimana membuktikan Allah atau Tuhannya orang Islam yang tidak kelihatan, yang adalah zat yang tidak berwujud, yang tidak serupa dengan makhluk. Ya, ketika misalnya orang yang menghina Allah seperti misalnya ya si Anabata waktu itu, mana itu Allah itu? Saya kulitin itu Allah. Akhirnya apa? Si Anabata dipenjarakan 1 tahun.
Kan kealahannya yang dihina. Bagaimana kemudian membuktikan ya untuk menistakan Allah itu? Allahnya umat Islam. Jadi pakai logika bro, pakai logika. Nah terkait tentang Ratu Entok, jelas bahwa yang dinistakan olehnya adalah gambar kudus. Dan dia memberikan sebuah alasan. Itu kan saya spontan cari ya laki-laki gondrong. Weh pengacara, weh Muslim Reaction dan teman-teman yang ada di dalam room tersebut. Ya, coba perhatikan baik-baik. Ratu Entok ya mengatakan demikian. Silakan Anda cari laki-laki gondrong. Anda tidak akan temukan. Anda akan menemukan gambar Yesus ketika Anda mengetik gambar Yesus, Tuhannya orang Kristen, ya, atau gambar Isa Al-Masih misalnya, maka Anda menemukan gambar Yesus di situ. Tapi selebihnya ketika Anda mengetik laki-laki gondrong, itu tidak akan muncul, satu pun tidak akan muncul gambar Yesus. Tapi ketika Anda menunjukkan gambar Yesus di berbagai negara, itu akan muncul ya rupa-rupa gambar Yesus sesuai dengan negara masing-masing. Karena itu diperbolehkan dalam tradisi gereja pada mula-mula untuk melukiskan, menggambarkan gambar Yesus. Ya, karena kenapa teman sekalian saya kasih bukti? Ada dalam pengajaran gereja itu yang misalnya kita lihat dalam katekismus ya di nomor 476. Di sana dikatakan karena sabda menjadi manusia dan menerima kodrat manusia yang sesungguhnya maka Kristus terbatas dalam tubuh. Oleh karena itu ya wajah manusia Yesus dapat dilukiskan. Ya, dapat dilukiskan dengan terang di hadapan kita. Dan ini kita melihat dalilnya di dalam Galatia pasal yang ketiga ayat yang pertama. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Ya, bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Ya, itu artinya teman-teman sekalian bahwa gambar Yesus itu diperbolehkan oleh gereja mula-mula untuk dilukiskan, apalagi di Roma ya kan ada candi-candi yang pandai buat patung, buat apa namanya itu batu pahatan yang menyerupai misalnya wajah kaisar. Mereka bisa menggambarnya, ya ahli-ahli pelukis, ya. Jadi diperbolehkan. Kemudian kalau Anda melihat dalam konsili ekumenis lagi, ya konsili ekumenis ke-7 teman-teman sekalian, atau disebut dengan konsili Nikea, ya kedua pada tahun 787 Masehi. Ya gereja mengakui sebagai hal yang wajar untuk melukiskan Kristus dalam gambar-gambar kudus. Jadi jelas bahwa gambar yang ditampilkan oleh Ratu Entok adalah gambar Yesus Kristus yang telah diakui dan diimani, dipercayai oleh orang-orang Kristen. Ya, jadi yang dihinakan oleh si Ratu Entok jelas-jelas Tuhannya orang Kristen kok. Weh cukur tuh. Ya, laki-laki itu harus botak bro, cukur bro, supaya kayak Ronaldo dikit bro, ya kan? Jadi jelas bahwa Ratu Entok menistakan agama. Ya, jadi teman-teman Muslim jangan bangga dengan itu. Ya, nanti kita akan lihat di persidangan, buktinya kan sudah ditangkap tuh. Ya, buktinya sudah ditangkap dan sudah disel. Nah sekarang kita akan lanjutkan untuk menonton video daripada ini ya. Mereka tampilkan ya di channel Muslim Reaction, menampilkan wajah Yesus yang begitu banyak sekali. Kita lihat berikut ini. Mas, mana sih foto asli wajah Yesus? Terus yang motretnya siapa ya? Nah, ini dia nih pertanyaan yang unik. Ya, tidak ada foto atau potret wajah asli Yesus Kristus. Fotografi sebagai teknologi belum ada pada zaman Yesus. Dan karena itu tidak mungkin ada foto wajah aslinya. Oleh karena itu semua gambar atau representasi Yesus yang kita lihat sekarang, baik dalam lukisan, patung, atau media lainnya, adalah hasil interpretasi dan imajinasi para seniman berdasarkan tradisi, budaya, dan deskripsi Alkitab serta sumber-sumber sejarah lainnya. Akibatnya kita memiliki berbagai representasi Yesus dari seluruh dunia, yang mungkin berbeda satu sama lain tergantung pada konteks dan budaya tempat karya seni tersebut dibuat.
Oke, teman-teman sekalian, ini yang ditampilkan oleh Muslim Reaction ya. Mengenai gambar-gambar dari berbagai negara, gambar Yesus ketika di Cina seperti apa, gambar Yesus ketika di Negro seperti apa, gambar Yesus ketika di Arab seperti apa, gambar Yesus ketika di India, ya, ketika di Nepal misalnya, atau ketika di Amerika seperti apa. Nah, bagaimana kemudian gambar Yesus di situ, itu yang hendak ditampilkannya. Jadi dengan tujuan ini akan bingung pengadilan untuk menentukan gambar Yesus. Nih, bisa enggak pakai otak sih bro? Anda bisa bernalar enggak? Anda bisa berpikir enggak? Pengadilan tidak akan sibuk dengan mengurusi gambar Yesus, tapi mereka akan sibuk dengan motif dari si entok. Sudah jelas-jelas bahwa itu diimani oleh orang Kristen. Mau misalnya gambar apakah ya, tapi karena itu sudah diimani oleh agama lain. Nah, ini motifnya apa gitu loh. Berarti ada motif menghina, mengolok-olok kepercayaan agama lain. Di situ yang disorotin oleh hukum. Jangan mendadak jadi ahli hukum lah. Kalau mau jadi pendebat agama, ahli agama, fokus saja. Jangan tiba-tiba jadi semua ahli hukum. Ya. Jadi teman-teman sekalian, gambar Yesus yang ada itu, ya, itu memang masing-masing melukiskan. Sebenarnya di video tadi itu sudah dijawab ya, ya bahwa akan melukiskan sesuai dengan budaya, tradisi dan kebiasaan. Nah, orang-orang yang membuat seniman itu atau lukisan tersebut, otomatis mereka membuat sesuai dengan yang terbaik, ya, sesuai dengan tradisi dan budaya mereka untuk melukiskan tentang gambar Yesus Kristus. Dan itu tidak ada persoalan. Memang tidak ada gambar yang asli, ya, tapi setidaknya orang-orang sudah bisa membayangi bagaimana wajah sosok yang sangat lemah lembut, yang menjadi juru selamat, yang menebus banyak manusia, menebus dosa umat manusia, yang mengasihani, yang menyembuhkan berbagai macam penyakit, yang mengusir setan-setan. Seperti apa kuasanya, seperti apa keindahannya, seperti apa kelemah lembutannya. Jadi ini yang kemudian dilukiskan dalam sebuah gambar. Dan teman-teman sekalian, ada satu lagi untuk membuktikannya, adalah kain kafan Yesus yang masih ada di museum, yang disimpan oleh orang-orang Kristen sampai pada detik ini, yaitu kain kafan yang membalut wajah Yesus. Dan di situ teman-teman sekalian bisa diprediksi seperti apa wajah Yesus. Sekarang ini saja kak, sini jari aja itu bisa dideteksi penjahat kok. Apalagi ini sudah ada kain kafan yang dibungkuskan kepada Yesus pada waktu itu teman-teman sekalian, ya. Sudah ada gambar Yesus, jadi otomatis bisa dilukiskan yang menyerupai. Sekalipun itu tidak 100% sama. Tetapi di situ bukan persoalan, bukan di situ permasalahan daripada si entok. Tetapi permasalahannya adalah karena mengolok-olok gambar Yesus yang tentu saja seluruh orang Kristen mempercayai bahwa itulah gambar Yesus, ya, dan itu disakralkan oleh orang-orang Kristen. Jadi ini yang akan dipertanyakan. Jangan kemudian si lawyer tadi itu bingung membuktikan ketuhanan Yesus. Saya sudah kasih contoh tadi, bagaimana kemudian si Saifuddin Ibrahim menghujat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dia bisa dihukum karena itu. Si Anabata, ya kan? Kemudian si Muhammad Kacek, ya. Sementara Allah Subhanahu wa taala tidak kelihatan. Bagaimana bisa membuktikan itu? Harusnya pengadilan juga bingung, ya. Mereka susah untuk membuktikan itu. Tapi di situ hukum tidak akan berbicara di sana. Tetapi motif pelaku itu yang akan diselidiki, yang akan menjeratnya. Ada unsur kesengajaan, ada unsur kebencian atau sara dan lain sebagainya, teman-teman sekalian. Baik, sekian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.